Oke, selanjutnya kita akan membahas palindrom. Nah, palindrom adalah rangkaian kata atau bilangan yang terbaca sama baik dari depan maupun dari belakang. Contohnya, radar, terus ada A, terus ada 1 2 3 3 2 1, lalu ada D A A D. Nah, palindrom ini adalah ketika kita baca dari kiri atau baca dari kanan, itu artinya akan sama. Jadi, kalau kita baca dari kiri, contoh nomor 1 nih, kita baca adalah radar. Namun, ketika kita baca dari kanan, maknanya akan sama, yaitu radar juga. Seperti itu. Nah, ini adalah yang dinamakan palindrom. Ini ada sebuah diagram ya. Diagram FSA. Nah, di sini ada contoh. Nah, contoh ini kita menginputkan sebuah string yaitu ABAB. Nah, ABAB ini kalau kita baca dari kiri atau baca dari kanan itu tidak sama ya. Kalau kita baca dari kiri itu adalah A B A B, tapi kalau kita baca dari kanan adalah B A B A. Nah, di sini kita akan membuktikan menggunakan push dan automata apakah A B A B ini merupakan palindrom atau bukan. Oke, langkah pertama itu adalah ketika kita membuat menggunakan push dan automata, itu langkah pertama itu adalah epsilon. Kita inputkan epsilon, lalu A, lalu epsilon lagi, lalu B, lalu epsilon lagi, lalu A, epsilon, B, epsilon. Seperti itu. Jadi yang pertama, oke, di sini ada sebuah stack ya. Nah, di sini stack yang pertama itu adalah dari Q1 menuju ke Q2. Yang dimana kita menginputkan epsilon. Pertama kan epsilon nih, epsilon. Ketika kita menginputkan epsilon, lalu kita ada mengepus Z0. Jadi ketika kita menginputkan epsilon menuju ke Q2, yang kita dapatkan adalah push Z0 ke dalam stacknya. Jadi stack pertama itu adalah Z0. Lalu setelah itu kita setelah epsilon lalu kita input A. Nah, A sini ada di Q2. Nah, dari Q2 ini ketika kita menginputkan A, maka akan ngepush A. Ngepush A menuju ke Q2 itu lagi. Jadi dari dari Z0 ini kita inputkan A lalu ngepush A. Jadilah hasilnya Z0 dan A pada Q2. Nah, selanjutnya itu adalah B. Adalah epsilon dulu baru B. Nah, epsilon di sini epsilonnya dari Q2 menuju ke Q3. Jadi ketika kita menginputkan epsilon, maka ini kita tidak menghapus atau mengepop apapun karena yang dihasilkan adalah epsilon. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari Q2 ini, dari stack Q2 ini sampai ke Q3. Jadi tetap sama. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Setelah epsilon ini lalu kita B. Inputkan B. Jadi dari epsilon kita input B. Nah, dari Q2 ini yang mana B? Nah, ini. Ketika kita menginputkan B, maka akan ngepush B menuju ke Q2 lagi. State Q2 lagi. Jadi didapatkanlah stacknya itu adalah B karena kita ngepush B tadi. Jadi pertama itu Z0 A lalu B di state Q2 seperti itu. Nah, lanjut dari B ini kita input epsilon lagi. Input epsilon. Nah, input epsilon tuh menuju ke Q3 lagi. Kan tadi posisi masih di Q2 nih. Menuju ke Q3. Hasilnya bakal tetap sama karena tidak menghasilkan apapun epsilon ini dan tidak merubah apapun. Jadi dari Q2 ini, dari sini kita inputkan epsilon, itu hasilnya bakal tetap sama. BAB. Tidak merubah satupun. Hanya dari kalau epsilon ini kita menuju ke Q3. Oke, selanjutnya kita menginputkan A. Jadi posisi masih di A, masih di Q2 ya.
masih di Q2. Nah, ini kita bisa saja dari Q3 karena tadi kan ada epsilon, atau balik lagi ke Q2 itu sendiri. Nah, di sini saya memilih menuju ke Q2 ya. Jadi ketika kita nge-push A pada Q2, pada state Q2, maka kita akan nge-push A lagi. Jadi setelah B tadi dari ini, setelah B kita nge-push A, maka hasilnya didapat adalah ini, AB Z0. Ketika kita menginputkan A di state Q2, lalu selanjutnya adalah epsilonnya. Setelah A kita epsilon, nah epsilonnya seperti tadi, yaitu menuju ke Q3 dan tidak menghasilkan apapun dan tidak merubah apapun. Jadi epsilon ini tidak merubah apapun. Nah, selanjutnya kita menginputkan B. Nah, dari ini kan B, kita input B. Nah, kita input B dari sini atau dari sini. Ketika kita input B, kita nge-push B. Kita nge-push B, yang dimana didapatkan hasil seperti ini, BA Z0 pada state Q2. Nah, selanjutnya adalah epsilon. Nah, di sini epsilonnya ada menuju ke Q3 lagi. Nah, pada epsilon ini tidak merubah apapun, maka hasil yang dapat adalah BAB atau ini. Nah, di sini tidak diterima ya. Jadi AB ini tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia berakhir pada di Q3 dan tidak berakhir pada state akhir. Maka inputan AB ini tidak diterima pada palindrom seperti itu. Nah, tadi kan di sini kenapa tidak menginputkan AB yang di sini? Karena di sini kan hasilnya epsilon ya, kita tidak menghapus apapun, tidak akan merubah apapun, maka akan tetap sama walaupun kita inputkan dari sini kita inputkan epsilon, maka hasilnya akan tetap seperti ini ujungnya. Jadi tidak akan merubah apapun dan tidak bakal diterima dari Q3 ini. Q3 ini tidak bakal diterima. Jadi inputan AB ini tidak bakal diterima. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa membuktikan ya. Mau kita langsung secara logika, apakah inputan AB ini bisa terima atau tidak, itu kita bisa menggunakan secara logika, yang dimana ketika kita baca dari kiri atau baca dari kanan itu maknanya akan berbeda seperti itu. Namun ini kita menggunakan mencoba membuktikan menggunakan sebuah pushdown automata seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mencoba nih radar ini, kita buktikan apakah benar radar ini adalah palindrom menggunakan pushdown automata. Itu bisa kalian buktikan sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah konversi CFG menuju PDA atau konversi CFG ke PDA. Di sini ada sebuah contoh soal yang mana CFG-nya S sebagai state awal. S ini menghasilkan A, S, B, atau S menghasilkan epsilon. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan CFG ini, maka kita harus menggunakan aturan produksi dari CFG itu. Ketika kita ingin mengkonversi CFG, cara mudahnya adalah kita selesaikan dulu pada di CFG ini, lalu ketika kita sudah mendapatkan hasil penyelesaiannya, langkah selanjutnya kita konversikan ke PDA seperti itu. Nah, di sini ada aturan produksinya di mana S menghasilkan ASB atau S menghasilkan epsilon. Nah, lalu di sini ada string yang dapat dihasilkan oleh CFG ini adalah S menghasilkan epsilon,
lalu yang kedua S menghasilkan AB, yang ketiga S menghasilkan ASB, lalu ASB ini menghasilkan AAA, S, BBB. Nah ini ada typo dikit ya, aturan dari AAS BBB ini menghasilkan AAA BBB, lalu dari S menghasilkan ASB, lalu dari ASB menghasilkan AAS BB, lalu dari AAS BB menghasilkan AAB. Jadi string yang diterima AAB. Jadi semua keempat string ini diterima ya pada CFG ini. Oke, seperti itu. Nah, cara kenapa kok seperti ini? Itu bisa kalian lihat video dari CFG-nya. Dengan demikian, bahasa yang dihasilkan oleh CFG ini adalah himpunan dari semua string yang terdiri dari A diikuti oleh B. Dan string kosong juga diterima. Jadi epsilon ini juga diterima ya. Jadi bahasa ini dapat direpresentasikan sebagai L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, sedemikian sehingga yang dimana N lebih dari sama dengan 0 union epsilon. Nah ini adalah sebuah dari ini ya, sebuah peraturan dari Pusden otomata nih, CFG yang tidak reguler. Oke, selanjutnya, nah setelah kita mendapatkan hasil inputan dari CFG ini, lalu langkah selanjutnya adalah kita konversi ke PDA dengan menginputkan string-string yang diterima. Oke, di sini ada ininya ya, ada tupelnya. Ini agak sedikit error nih. Nah di sini ada langkah-langkah konversi. Yang pertama adalah inisialisasi PDA, yang dimana key state-nya adalah key 0, key 1, key 2. Lalu ada sigma. Sigma ini adalah inputnya adalah A, B. Lalu ada gamma. Gamma ini adalah stack-nya. Lalu ada S. S ini adalah state awal, yaitu key 0. Lalu di sini ada Z. Z ini tumpukan awal atau stack awalnya. Stack awalnya itu berupa Z0. Lalu ada F atau state akhirnya adalah key 2. Nah, selanjutnya adalah aturan langkah-langkah PDA atau fungsi transisinya. Dan di sini ada fungsi transisinya, yang dimana dari key 0 ketika kita menginputkan A, maka kita akan nge-push Z0. Kita nge-pop Z0, lalu didapatkan lalu menuju ke key 0, didapatkanlah sebuah stack berupa A Z0. Karena dari ini kan pop Z0 nih. Ketika kita input A lalu pop Z0, maka stacknya adalah A Z0. Selanjutnya ada ketika kita menginputkan A pada key 0, lalu kita nge-push A, maka stack yang didapat adalah AA. Selanjutnya dari key 0 ini, ketika kita input epsilon lalu nge-push Z0, maka stack yang didapat adalah Z0. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga seperti itu. Lalu adalah aturan kondisi akhir, yang dimana PDA ini menerima input jika berada di key 2 dan pada tumpukan kosong atau stack kosong ya. Oke, selanjutnya kita coba konversi ke PDA-nya ya, dengan menguji string AAB. Oke, jadi yang pertama itu kita input AAB, yang dimana AAB ini adalah epsilonnya. Dari epsilon ini kita nge-pop Z0, lalu dihasilkan stack awalnya itu adalah Z0. Jadi stack awalnya adalah Z0. Lalu selanjutnya adalah kita input A. Dari A kita input A ini. Kita input A yang mana di sini nih? A, kita push Z0. Tadi kan Z0 udah nih. Jadi kita push Z0, A push Z0, maka menghasilkan stack A. Jadi setelah itu jadi setelah Z0 ada stack baru, itu adalah A. Jadi A Z0. Oke, selanjutnya adalah A ini dengan bentuk yang pertama. Lalu A yang kedua. A yang kedua itu adalah A ini.
ketika kita membaca ketika kita input A di key 0 lalu nge-push A, maka dihasilkan adalah A. Stack barunya itu adalah A. Jadi stacknya itu adalah AAZ0. Nah, selanjutnya adalah dari AA ini didapatkan lalu ke B. Nah, dari B ini B ini dari Q1 ya. B ini dari Q1. Nah, B ketika kita menginputkan B lalu ngepop A, maka yang dihasilkan adalah epsilon, yang dimana A yang di sini akan mengurang. Jadilah seperti ini. Jadi ketika kita ngepop A, maka stacknya adalah AZ0. Lalu selanjutnya adalah epsilon, karena tadi kan A, B sudah dapat ya, sudah diinputkan. Lalu selanjutnya adalah epsilon. Nah, dari epsilon ini ketika kita kita input B lagi ya. Ketika kita input B lagi untuk menghilangkan A, ketika kita input B lalu kita ngepop A, maka hasilnya adalah Z0. Nah, selanjutnya ketika kita input epsilon lalu kita ngepop Z0, maka stack Z0 ini akan hilang menjadi epsilon. Nah, selanjutnya adalah epsilon dari Q2 ini kita input epsilon lalu kita ngepop Z0, maka yang dihasilkan adalah himpunan kosong. Seperti itu. Jadi gini, di sini adalah yang pertama itu epsilon, kita input epsilon, lalu ini kita input A, lalu kita yang ini adalah kita input A lagi, lalu dari Q1 ini kita input B, lalu lalu ini kita input epsilon, lalu di sini adalah hasilnya dimana epsilon atau kosong ya, jadi tumpukannya itu kosong. Nah, kita coba ulang ya. Di sini tadi kan epsilon nih, bentar, ini tulis aja. Ini adalah epsilon, lalu di sini A, ini B, ini epsilon lagi, lalu ini adalah hasilnya. Oke, jadi epsilon itu adalah ini. Ketika kita input epsilon lalu kita ngepop Z0, maka stack awalnya adalah Z0. Lalu selanjutnya adalah kita input A. Karena tadi Z0 stack awalnya, maka kita ngepush Z0. Lalu stack baru yang kita dapatkan adalah A alias AZ0. Jadi di sini adalah AZ0. Nah, selanjutnya kita input A lagi. Karena tadi di sini terakhirnya adalah A, maka kita ngepush A. Lalu didapatlah stack baru adalah A. Jadi A-nya nambah nih, jadi AAZ0. A-nya jadi 2. Lalu selanjutnya kita inputkan B. Kita input B di sini pada Q1. Nah, dari Q1 ini kita input B. Nah, tadi kan terakhir adalah A. Jadi kita ngepush A. Yang dihasilkan adalah epsilon atau stack kosong. Jadi ini bukan ini ya, bukan ngepush ya, alias ngepop, karena ada epsilon. Jadi ketika input B lalu kita ngepop A, maka yang dihasilkan adalah state kosong. Jadi ketika kita ngepop A ini, yang dihasilkan adalah state kosong. Jadi di sini adalah epsilon AZ0, atau tidak perlu ditulis epsilonnya. Jadi AZ0. Nah, selanjutnya adalah epsilon. Nah, dari epsilon ini ini harusnya A nih ya. Dari epsilon ini di sini harusnya 2 kali ya.
Oke. Jadi gini, B nya ini kan masih berada di Q1 nih. Kita input epsilon, maka tersisa adalah Z0 karena kita ngepop Z0. Jadi A yang di sini hilang, tersisa Z0 seperti itu. Lalu dari ini kan masih belum selesai nih, masih ada Z0 nih, kita epsilonkan lagi, kita input epsilon lagi, lalu kita pop Z0, maka yang dihasilkan adalah state kosong. Jadi habis ya, stack kosong. Jadi hasilnya adalah state kosong. Nah, pada PDA tadi nih aturannya adalah jika inputan berada di Q2 dan tumpukannya kosong, maka PDA ini akan diterima. Jadi string ini diterima, inputan string ini setelah kita uji dia diterima karena dia berakhir pada state akhir dan stacknya itu kosong. Oke, nah ini adalah hasil stacknya. Nah, kita coba di sini ya. Yang pertama itu kita nge-push Z0, kita dapatkanlah stack pertama Z0, lalu kita nge-push A, lalu kita di sini nge-push A, didapatkanlah A Z0. Lalu selanjutnya kita nge-push A lagi, yang A ini kita push, A ini kita push, didapatkan A, jadi A Z0. Nah, selanjutnya ini salah ya, terus Z0 ini, terus yang Z0. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah di B. Nah, kita input B, lalu kita nge-pop A, kita pop A ya, pop A, maka yang dihasilkan adalah stack kosong. Jadi kita ketika ini A ini di pop, maka yang dihasilkan adalah stack kosong, di sini jadi kosong ya. Jadi tersisa A dan Z0, ini harusnya Z0 ya, Z0. Lalu selanjutnya adalah pop A lagi, ini Z0 lagi nih. Nah, selanjutnya berarti dari B lagi nih, dari B lagi ketika kita input A, ketika kita input B lalu kita ngepop A, maka yang dihasilkan adalah state kosong. Jadi A yang di sini jadi state kosong, tersisa Z0. Nah, selanjutnya adalah epsilon. Untuk menghilangkan Z0 ini kita menggunakan inputan ini, kita input epsilon lalu kita ngepop Z0, maka yang dihasilkan adalah Z0, ini Z0 ya. Lalu ketika kita menginputkan E lagi, menginputkan epsilon, lalu kita dan kita ngepop Z0, yang dihasilkan adalah state kosong. Jadi Z0 ini habis di sini jadi tidak ada lagi. Jadi di sini adalah state kosong ketika kita pop Z. Nah, seperti itu ya jadinya. Jadi dari CFG ini ketika kita coba menggunakan aturan produksi dari CFG itu diterima ya. Lalu ketika kita coba menggunakan PDA juga, inputan ini diterima juga. Jadi antara CFG dengan PDA ini merupakan ekuivalen ya, sama-sama diterima. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.